Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Teknik pedang macam apa ini? Banyak master alam dewa sejati dari Sekte Suandao, menyaksikan tubuh hukum Yang Chen hancur dalam sekejap oleh teknik pedang, dipenuhi dengan keheranan yang tak tertahankan dan kemudian bertanya. Ini adalah teknik terlarang pedang pembelah bayangan cahaya bulan Sekte Tai, yang disebut pedang ilahi luar tubuh. Untuk mengolah pedang pembelah bayangan cahaya bulan, seseorang perlu menyatukan ki sejati mereka ke dalam jiwa selama bertahun-tahun, lalu memisahkan jiwa dari tubuh. Oleh karena itu, mereka yang mengolah pedang pembelah bayangan cahaya bulan akan memiliki jiwa yang jauh lebih kuat daripada orang biasa. Karena itulah, jiwa mereka, ketika menyatu dengan pedang, bahkan dapat membangkitkan roh pedang dan beresonansi dengannya. Ini sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang mereka, mencapai kesatuan sejati antara manusia dan pedang. Ketika metode ini digunakan, jiwa mereka ditempatkan di dalam pedang, dan pedang tersebut memiliki kekuatan keduanya. Tak perlu dikatakan betapa kuatnya teknik ini, ujar Penatua Qiangong dengan sungguh-sungguh. Namun, ada juga risiko dalam menggunakan teknik ini. Jika digunakan secara gegabah, seseorang mungkin tidak dapat memisahkan jiwa dari pedang. Selama bertahun-tahun, ada beberapa kultivator yang menderita konsekuensi seperti itu. Mereka yang terobsesi dengan kekuatan pedang ilahi luar tubuh akhirnya menjadi kaki tangan roh pedang, dan nasib mereka yang menyedihkan sudah pasti, tambah Daois angin pembantu segera. Mendengar ini, banyak pengikut Sekte Suandao tersentak kaget, karena sungguh tragis. Meskipun demikian, jelas bahwa kekuatan pedang ilahi luar tubuh memang luar biasa. Hanya dalam 2 atau 3 gerakan, Yang Chen bermandikan keringat dan berjuang keras untuk mempertahankan diri. Yang Chen kini benar-benar terjebak dalam situasi yang canggung. Jika ia harus membatalkan tubuh Dharma binatang segudang, kemampuan bertahannya akan sangat berkurang. Dan sayangnya, kekuatan pedang ilahi luar tubuh ini jauh melampaui ekspektasinya. Baik Dewa Petir maupun Tiga Apinya tidak dapat menandinginya sama sekali. Setelah memikirkannya, Yang Chen tidak punya pilihan selain mencari cara lain. Baru saja, ketika dia melihat Lu Pingyao melepaskan pedang ilahi luar tubuh, dia menyadari bahwa jiwa Lu telah meninggalkan tubuhnya. Lalu, tubuh aslinya sekarang. Ketika Yang Chen terkejut, dia segera menemukan tubuh asli Lu Pingyao dan mendapati tubuh asli Lu Pingyao sudah pingsan. Yang Chen tiba-tiba mengerti bahwa itu masuk akal. Teknik pedang ilahi luar tubuh bergantung pada jiwa yang ditempatkan di dalam pedang. Karena Lu Pingyao tidak lagi memiliki jiwa, tidak ada cara baginya untuk bangun. Tubuhnya adalah kunci menang atau kalah dalam duel ini. Dengan pemikiran itu, Yang Chen tentu saja tidak repot-repot melacak pedang ilahi luar tubuh. Begitu teknik gerakan petir diaktifkan, ia menerjang tubuh Lu Pingyao dengan kecepatan luar biasa. Apa yang sedang dilakukan Yang Chen? Kenapa dia tidak menggunakan kekuatan sucinya untuk menghabisi pedang ilahi luar tubuh? Kalah dari pedang ilahi luar tubuh bukanlah hal yang memalukan, kan? Tetua Qiangong tidak mengerti. Taois Fu Feng menggelengkan kepalanya, anak ini ingin mengunci tubuh asli Lu Pingyao, dan mulai membongkar pedang ilahi luar tubuh dari sana. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pedang ilahi luar tubuh ini beberapa kali lebih cepat daripada Yang Chen saat bergerak. Apa yang bisa dia gunakan untuk melewati pedang ilahi luar tubuh dan menghadapi tubuh asli Lu Pingyao? Tetua Qiangong mendesah. Jika semudah itu dipecahkan, pedang ilahi luar tubuh tidak akan menimbulkan risiko sebesar itu. Selama bertahun-tahun, alasan teknik ini disebut teknik terlarang bukan hanya karena berbahaya bagi praktisinya. Baik Tetua Qiangong maupun Taois Fu Feng gagal memahami pikiran Yang Chen. Bagi Yang Chen, kekuatan sucinya sangat berharga. Inilah yang ingin dia simpan untuk menghadapi karakter-karakter kuat Sekte Tai yang sesungguhnya. Lu Pingyao bukan salah satu dari mereka. Namun, apa yang dikatakan Penatua Qiangong dan Taois Fu Feng tidak salah. Pedang ilahi luar tubuh memang sangat mengesankan, dengan kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada saat Yang Chen menggunakan teknik gerakan petir. Saat dia bergerak, pedang ilahi luar tubuh akan mengikutinya, menghalangi jalannya saat dia mencoba mengganggu tubuh aslinya. Yang Chen, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menyentuh tubuh asliku? Hahaha, suara Lu Pingyao datang dari dalam pedang ilahi luar tubuh. Melihat ini, Yang Chen menyipitkan matanya, dan di saat yang tak terduga, ia tersadar, benar, jiwa Lu Pingyao ada di dalam pedang. Tapi bisakah pedang menjadi wadah yang tepat untuk jiwa? Lu Pingyao dapat membelah dirinya menjadi puluhan avatar karena jiwanya yang kuat, itulah sebabnya ia dapat menyatu dengan pedang. Tapi, wadah jiwa yang tidak tepat itu seperti terekspos. Sekuat apapun jiwa, tanpa perlindungan jiwa, ia rentan terhadap serangan yang menargetkan jiwa. Seni rahasia biasa yang menargetkan jiwa tidak akan efektif, tetapi apa yang dia gunakan bukanlah seni rahasia jiwa biasa. Pergi, api hantu Netherworld. Yang Chen memegang api biru pucat di tangannya. Melihat pedang ilahi luar tubuh menukik ke arahnya, ia maju alih-alih mundur, menggenggam pedang ilahi luar tubuh dengan api biru pucatnya. Apa yang sedang dilakukan Yang Chen? Memegang pedang ilahi luar tubuh dengan tangannya.
Apa dia sudah gila? Ini hanyalah perilaku bunuh diri. Apakah dia sudah gila? Belum pernah ada yang berani memegang pedang ilahi luar tubuh, bukankah dia pernah melihat ketajamannya sebelumnya? Semua orang mengira Yang Chen tengah melakukan tindakan bodoh dan ingin bunuh diri, dan sebagian yang punya kesan baik pada Yang Chen, tak tahan lagi menonton dan menutup mata. Tak lama kemudian, terdengarlah teriakan, namun, yang mengejutkan semua orang, teriakan itu bukan berasal dari Yang Chen, melainkan dari Lu Pingyao yang berada di dalam pedang. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak orang benar-benar bingung. Apa yang baru saja terjadi? Saat Yang Chen meraih pedang ilahi luar tubuh, pedang itu seperti kehilangan semua kekuatannya dan menjadi lemas seperti domba kecil. Entah mengapa, pemandangan yang muncul di depan mata semua orang adalah pedang ilahi luar tubuh jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, diikuti oleh jeritan kesakitan Lu Pingyao. Yang Chen tidak lagi memperhatikan Lu Pingyao, karena kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan. Api hantu Netherworld yang ia gunakan sebelumnya, seperti yang ia duga, mampu langsung membunuh pedang ilahi luar tubuh. Ia mungkin tidak mampu menghadapi tubuh pedang itu, tetapi ia mampu menghadapi Lu Pingyao yang bersembunyi di dalamnya. Namun, Lu Pingyao tidak memahami semua ini dan tidak mau berterima kasih kepada Yang Chen. Seketika, setelah pulih, ia berteriak, "Yang Chen, aku ingin kau mati." Dia menggunakan pedang ilahi luar tubuh lagi dan segera mencoba menusuk Yang Chen. Mencari kematian, wajah Yang Chen berubah dingin. Dia menahan diri untuk tidak menggunakan api hantu Netherworld pada Lu Pingyao karena terlalu kuat, dan Lu mungkin akan kehilangan nyawanya setelah beberapa kali lagi. Namun, Lu Pingyao tampaknya tidak menghargai itu, tetapi malah ingin memperburuk keadaan Yang Chen. Dalam kasus itu, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Tepat saat dia hendak menggunakan api hantu Netherworld lagi, tiba-tiba, Taois Yunsang, yang berada tidak jauh, menghilang dari posisi semula. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki. Sosok Taois Yunsang muncul di sana, menggenggam pedang ilahi luar tubuh, dan berkata dengan dingin, "Lu Pingyao, hentikan." "Tuan, apa yang kau lakukan?" "Aku masih bisa bertarung," seru Lu Pingyao kaget. "Kau sudah kalah," kata Taois Yunsang dingin. Beberapa kata ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya, mengandung beban yang tak tertandingi. Bahkan Lu Pingyao, yang sangat menghormati dirinya sendiri, tidak dapat menerima kenyataan seperti itu saat ini. Harus diketahui bahwa dia sudah menggunakan teknik terlarang seperti itu, tetapi tetap saja berakhir dengan kegagalan. Bagaimana mungkin dia bisa menerima ini? Terlebih lagi, ia kalah tanpa tahu alasannya, dihentikan paksa oleh tuannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa ia toleransi. Bagaimana mungkin? Aku belum kalah, Tuan, bagaimana mungkin kau ada di pihaknya? Aku bisa terus maju, beri aku sedikit waktu lagi, aku yakin aku bisa meraih kemenangan ini. Lu Pingyao meraung. Faktanya, ketika dia mengatakan ini, banyak orang juga memiliki keraguan yang sama. Mereka tidak tahu bagaimana Lu Pingyao bisa kalah. Mereka merasa bahwa penampilan Taois Yunsang saat ini benar-benar tidak dapat dijelaskan. Taois Yunsang menatap Lu Pingyao, hatinya juga dipenuhi amarah. Ia menamparnya dengan keras, tepat mengenai wajah Lu Pingyao, membuatnya tercengang. Dasar menyebalkan. Jiwamu menyatu dengan pedang, yang setara dengan jiwamu berada di bawah tatapan publik. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Apa kau merasakan sakit yang tajam di jiwamu barusan? Itu teknik temanku, Yang Chen. Mudah baginya untuk melukaimu, tapi dia mengampunimu demi sesama sukunya. Dia hanya memberimu hukuman ringan. Tapi kau, tanpa menyadari ketegasan dan rasa terima kasihnya, tetap ingin bertarung. Dibandingkan dengan kemurahan hati Yang Chen, pilihanmu benar-benar mengecewakanku sebagai gurumu. Sekarang pergilah dari sini. Taois Yunsang sangat marah. Dengan terlibatnya Lu Pingyao, wajah Sekte Tai mereka benar-benar hilang kali ini. Lu Pingyao tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia tahu bahwa gurunya benar. Saat itu, ia merasakan sakit yang menusuk di jiwanya, seolah-olah jiwanya bukan miliknya lagi, tetapi segera pulih. Ia berpikir bahwa teknik Yang Chen telah gagal dan ia masih memiliki teknik kekuatan suci yang belum digunakannya, jadi wajar saja jika ia tidak akan menerima kekalahan dengan mudah. Namun sekarang ia menyadari bahwa Yang Chen lah yang telah menyelamatkan perasaannya. Meskipun dia tidak mau menerimanya, dia tidak berani menentang perintah tuannya dan harus pergi dengan patuh. Melihat Lu Pingyao akhirnya memilih untuk kembali, semua orang terengah-engah. Yang Chen telah memenangkan pertandingan lainnya. Mereka yang awalnya mengira Yang Chen mengandalkan keberuntungan untuk menang, semuanya menutup mulut. Si Kingsui juga menelan ludahnya, menatap kosong ke arah Yang Chen, menyadari bahwa sarkasme awalnya terhadap Yang Chen, bagaimanapun juga, adalah hal yang kekanak-kanakan. Bahkan tetua Qian Gong dan Daois Angin Pembantu kini bertukar pandang dan mencapai kesimpulan bahwa mereka semakin tidak dapat memahami Yang Chen. Pada saat yang sama, Taois Bintang Putih dan Luo Yihong duduk bersama. Pada saat ini, Pendeta Tao Bintang Putih terkekeh, melihat kemenangan Yang Chen, dan berkata dengan lembut, "Yihong, apakah kamu menyesal sekarang?" Itu memang visi guru yang unik dan berwawasan jauh ke depan.
Luo Yihong menarik napas dalam-dalam, tak mampu menyangkal keunggulan Yang Chen. Inilah kekuatan keliaran, yang kedalamannya sungguh tak terduga. Jika Lu Pingyao tidak kehilangan keliarannya, meskipun kekuatannya tidak sekuat Yang Chen, ia masih bisa memaksa Yang Chen mengerahkan segenap kemampuannya, dan ia tidak akan berakhir seperti ini. Ia kalah karena kurangnya keliarannya, yang membuatnya marah sebelum bertarung, tersiksa oleh pengalaman canggih Yang Chen. Dengan amarah yang masih ada di tubuhnya, bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan Yang Chen? Pendeta Tao Bintang Putih memberikan penilaian yang adil. Kesimpulannya sama dengan kesimpulan Taois Yunsang. Dan sekarang, setelah menegur Lu Pingyao, Taois Yunsang juga berada dalam kesulitan. Setelah kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut, Sekte Taiyi mereka terdorong ke garis depan. Mereka tidak mampu lagi untuk kalah. Bahkan Taois Yunsang tidak tahu pilihan apa yang harus diambil dan bertanya, siapa yang ingin mengikuti pertandingan keempat ini. Lu Pingyao sudah termasuk salah satu murid terbaik di bawah komandonya, tetapi dia kalah, dan dia tidak tahu siapa yang harus dipilih untuk naik ke sana. Guru, biar aku saja. Seorang pria berbicara, itu adalah kartu truf Sekte Taiyi, He Yiming. Melihat He Yiming berbicara, Lu Pingyao menggosok alisnya, Yiming, aku sudah mengatakannya sebelumnya, kau adalah kartu terakhir Sekte Taiyi kami untuk dimainkan. Tapi Tuan, ini sudah pertandingan keempat. Kalau aku tidak bertindak, sepertinya tidak akan cukup bagi kakak-kakak senior dan junior lainnya untuk bertindak, kata He Yiming perlahan. Taois Yunsang merenung dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, ia berkata, apa yang kau katakan masuk akal. Sepertinya Sekte Taiyi kita akan berhadapan dengan anak bermarga yang ini. Yiming, Yang Chen mungkin bisa mengerahkan seluruh kekuatanmu, jadi jangan melawannya, tunjukkan saja kekuatanmu sepenuhnya segera setelah kau naik. Guru, saya mengerti. Saya telah mengamatinya sejak lama dan memiliki pemahaman serta penilaian tertentu tentang kekuatannya. He Yiming tersenyum. Kalau begitu, guru merasa lega, kata Taois Yunsang. Kemudian, He Yiming bangkit dari kerumunan dan melangkah ke atas ring. Dia Yiming. He Yiming, He Yiming. Aku paling mengagumi He Yiming. Ketika He Yiming muncul, tepuk tangan meriah bergemuruh, meluap dengan kegembiraan. Tak sulit menilai kekuatan orang ini. Bahkan Yang Chen, yang masih awam dengan dunia, sedikit banyak memahami He Yiming. Ia adalah jenius nomor 1 yang diakui seluruh medan perang, siap menembus alam dewa sejati kapan saja. Namun, ia hanya ingin menekan kekuatannya sendiri demi kompetisi 6 sisi ini. Kenaikan ketenarannya jauh lebih mendebarkan daripada Yang Chen, itulah sebabnya ia menyebabkan klimaks begitu ia muncul. He Yiming akhirnya muncul. Aku tidak menyangka Taois Yunsang benar-benar membiarkan He Yiming keluar. Ini adalah langkah terakhir mereka untuk menyelamatkan muka Sekte Taiyi. Taois Yunsang selalu enggan membiarkan He Yiming bermain, dan sering kali dia berpikir bahwa begitu He Yiming bermain, Sekte Taiyi mereka benar-benar tidak akan punya jalan keluar. Hehe, Yang Chen kita benar-benar telah memaksa He Yiming keluar. Tetua Qian Gong tertawa. He Yiming, bahkan orang tua sepertiku yang jarang turun ke medan perang pun tahu tentangnya. Bahkan jika Yang Chen kalah darinya, itu sudah cukup, kata Daois angin pembantu. Ya, tujuan kita sudah tercapai, jadi tidak perlu dikejar lagi. Tetua Qian Gong juga mengelus jenggotnya. He Yiming melangkah ke atas ring pada saat ini, disambut sorak-sorai semua orang yang hadir. Namaku He Yiming. Saat He Yiming melangkah ke atas ring, dia tidak sombong atau angkuh, melainkan terlebih dahulu menundukkan tinjunya ke arah Yang Chen. Hanya dari kata-kata sederhana ini, Yang Chen sudah tahu bahwa ini bukan lawan biasa. Setidaknya, dia tidak seperti beberapa orang sebelumnya, yang hanya melontarkan bualan kosong di awal. Aku Yang Chen. Yang Chen juga menundukkan tinjunya. Taois Yunsang menutup matanya dan kemudian membukanya dengan galak, baiklah, kau boleh mulai. Embusan angin bertiup, dan meskipun Taois Yunsang telah berteriak untuk memulai, baik Yang Chen maupun He Yiming tetap tidak bergerak. Bahkan saat berdiri diam, mereka tidak menunjukkan titik lemah, tetapi tetap kokoh seperti gunung, memancarkan tekanan luar biasa dan menimbulkan kekaguman di hati orang-orang. Jika seseorang mengamati dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa Yang Chen dan He Yiming telah membuat pilihan yang sama. Yaitu, untuk merampas sumber daya. Apa artinya merampas sumber daya? Hanya ada jumlah terbatas kiroh langit dan bumi, dan siapapun yang memperoleh kiroh yang cukup terlebih dahulu akan memiliki keunggulan dalam pertempuran berikutnya. Setidaknya, mereka punya banyak hal untuk disia-siakan. Namun, dalam perebutan sumber daya langit dan bumi, kedua belah pihak belum mendapatkan keuntungan yang jelas. Baru setelah beberapa saat tenang, He Yiming menghentakkan kakinya dengan keras, dan kemudian, sekelompok angin hitam muncul dari kakinya, berubah menjadi berbagai naga, harimau, dan binatang buas, mencabik-cabik Yang Chen. Yang Chen juga melepaskan dewa petirnya, berubah menjadi berbagai raksasa petir, menghadapi serangan itu. Ini bukanlah kekuatan mereka yang sebenarnya, tetapi mereka bersaing satu sama lain berdasarkan siapa yang baru saja memperoleh lebih banyak sumber daya. Sebagai perbandingan, dewa petir milik Yang Chen tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan.
Melihat hal itu, banyak orang menghela napas. Sepertinya He Yiming telah memenangkan kompetisi perebutan sumber daya ini. He Yiming tidak pernah kalah dalam merebut sumber daya. Hal favorit He Yiming adalah bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan sumber daya. Begitu dia mendapatkan kiroh langit dan bumi yang cukup, dia bisa dengan mudah menghancurkan lawannya. Di mata banyak orang, He Yiming telah memenangkan persaingan sumber daya karena tekniknya sekarang lebih kuat. Tetapi tidak seorang pun mengetahui pikiran He Yiming yang sebenarnya. Metode kultivasiku lebih kuat daripada teknik petir dan petirnya, jadi wajar saja jika aku lebih unggul. Tapi dia masih bisa bertahan begitu lama. Apa aku benar-benar kalah darinya dalam kompetisi perebutan sumber daya? He Yiming menggertakkan giginya. Untuk sesaat, dia tidak dapat menerima hal seperti itu. Namun, sebagai jenius terbaik Sekte Taiyi, ia tetap tenang. Ia segera memulihkan ketenangannya, menatap Yang Chen. Yang Chen, aku akan serius sekarang. He Yiming perlahan mengakhiri kalimatnya. Segera setelah itu, auranya semakin kuat, dan kemudian, ia dengan ganas mengulurkan tangan ke arah Yang Chen. Seberkas cahaya redup muncul, dan dalam sekejap, Yang Chen merasa tubuhnya lepas kendali, langsung menuju He Yiming. Pupil mata Yang Chen mengerut, tidak tahu kekuatan apa yang sedang digunakan He Yiming, dan mencoba mengendalikan tubuhnya untuk mundur. Namun, kekuatan yang digunakan He Yiming cukup mendominasi, menyeretnya dengan kuat ke arah He Yiming. Tak lama kemudian, Yang Chen mencium sesuatu, apakah ini, magnetisme? Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, sebuah gunung besar jatuh dari langit. Gunung ini tampak sangat aneh, meskipun biasanya gunung terbuat dari batu-batu besar, gunung ini lebih mirip sepotong besi raksasa. Magnet. Yang Chen langsung membuat penilaiannya. Magnet ini memiliki gaya tolak yang mendorongnya ke bawah, tidak seperti gaya tarik di telapak tangan He Yiming. Magnet itu jatuh dari langit dengan daya penekan yang luar biasa. Dengan satu tangan, He Yiming menariknya dengan kekuatan magnet, sementara gunung raksasa jatuh dari langit untuk menekannya, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Yang Chen tahu itu buruk, He Yiming ini memang bukan lawan yang mudah, melancarkan serangan agresif sejak awal. Jika dia terkena gunung ilahi magnetik ini, hasilnya akan dapat dipastikan. Tetapi melarikan diri tampaknya hampir mustahil. Gerakan seketika, gumam Yang Chen, bersiap untuk menggunakan teknik ini. Namun, ketika ia mencoba menggunakannya, ia mendapati teknik itu tersegel, dan gaya magnetnya bahkan menahan teknik gerakan seketika. Saat ini, gunung ilahi magnetik sedang jatuh dengan hebat, membuat Yang Chen merinding. Akhirnya, boom, suara keras meletus. Ini benar-benar buruk. He Yiming sama sekali tidak menahan diri, dia menggunakan gunung ilahi magnetik milik Taois Yunsang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikultivasikan sejak awal. Penatua Qian Gong menggelengkan kepalanya. Fu Feng Daois bertanya dengan bingung, teknik macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya. Wajar jika saudara Fu Feng tidak tahu. Yang digunakan He Yiming adalah kartu truf Taois Yunsang, teknik magnetisme iblis. Kau baru saja melihat efeknya. Aspek terkuat dari teknik magnetisme iblis adalah magnetisme dan magnetisme terbaliknya. Setelah digunakan, teknik ini bahkan dapat membuat gerakan instan tak berguna, sebuah teknik pengikatan yang lebih kuat daripada larangan dalam arti sebenarnya. Jika hanya dia yang menggunakannya, mungkin masih ada cara untuk mematahkannya, tetapi Taois Fu Feng mewariskan gunung ilahi magnetik, yang telah ia latih selama bertahun-tahun, kepada He Yiming sejak lama. Dengan gunung ilahi magnetik ini, teknik magnetisme iblis He Yiming hampir tak terkalahkan dan tak terhentikan, jelas Penatua Qian Gong. Mendengar ini, wajah Fu Feng Daois dipenuhi rasa malu, He Yiming benar-benar sangat menghormati Yang Chen, dan langsung menggunakan gunung ilahi magnetik yang diwariskan oleh gurunya. Itu juga sebabnya aku menghela napas. Kalau kau menunda sedikit, kekalahanmu tidak akan terlalu buruk, kata Penatua Qian Gong sambil tersenyum pahit. Saat keduanya berdiskusi, mereka akhirnya melihat ke arah gunung magnetik ilahi. Semua orang mengira Yang Chen terjebak di bawah gunung ilahi magnetik dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Bahkan He Yiming pun berpikir demikian, namun tak lama kemudian ekspresinya berubah, dan tatapannya terkunci ke arah depan karena Yang Chen ada di sana, bukan di bawah gunung magnetik ilahi seperti yang ia duga. Apa yang terjadi? Ekspresi He Yiming berubah serius. Pada saat ini, Yang Chen memang tidak berada di bawah gunung ilahi magnetik, tetapi telah lolos dari kekuatan magnet dan muncul di lokasi lain. Karena itu semua orang menjadi heran. Tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Di mata banyak orang, teknik magnetisme iblis adalah seni yang absolut, kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, mustahil untuk melenyapkannya. Hanya Yang Chen sendiri yang tahu bagaimana dia bisa lolos saat itu. Memang mustahil untuk lolos dari tekanan ganda dari gunung ilahi magnetik dan teknik magnetisme iblis dengan cara biasa. Yang ia gunakan adalah Ling Ying Jue. Ling Ying Jue adalah metode kultivasi yang dipraktikkan oleh klan bayangan bulan merah, yang dapat mengubah orang menjadi bayangan.
Yang Chen telah mempelajari metode ini dengan tekun selama bertahun-tahun, tetapi karena fisiknya, dia tidak pernah mampu menguasainya secara menyeluruh, jadi dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakannya di depan umum. Namun, dalam situasi seperti itu, ia terpaksa menggunakannya. Meskipun kultivasinya belum sempurna, melarikan diri dari gunung ilahi magnetik bukanlah masalah. Yang Chen, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Kau bahkan lolos dari gunung ilahi magnetik. Kurasa cara biasa tidak akan berhasil melawanmu, kata He Yiming. Penilaianmu benar, cara biasa tidak akan berhasil jika kau ingin mengalahkanku, jawab Yang Chen. Sekarang, pelarian Yang Chen dari gunung ilahi magnetik berada di luar harapan semua orang, dan justru karena inilah kompetisi didorong ke klimaksnya. Setidaknya, tidak ada seorang pun yang suka menonton pertandingan sepihak. Dan kemunculan Yang Chen memecahkan kebuntuan yang diciptakan oleh dominasi Sekte Taiyi atas 6 kekuatan, membuat kompetisi lebih menarik dan penuh antisipasi. Pada saat yang sama, He Yiming dan Yang Chen sekali lagi terjebak dalam kebuntuan, tidak ada yang berani bergerak dengan mudah. Yang Chen masih berhati-hati. Kemampuan He Yiming jelas tidak sesederhana itu, dan apa yang telah ia tunjukkan sejauh ini mungkin hanya sebagian kecil darinya. Karena itulah ia harus lebih berhati-hati. Pada akhirnya, He Yiming lah yang pertama bergerak. Entah bagaimana dia memisahkan He Yiming kedua dari tubuhnya. Ini bukan klon biasa, juga bukan avatar yang diciptakan oleh Ki sejati. Ini adalah entitas yang terpisah langsung dari tubuh He Yiming, yang sangat aneh. Ketika entitas ini terpisah dari tubuh He Yiming, ia seketika menghilang, muncul di belakang Yang Chen. Melihat klon He Yiming muncul di belakangnya, Yang Chen segera merasakan ada sesuatu yang salah, dan benar saja. Begitu klon He Yiming muncul di belakangnya, ia mengangkat telapak tangannya dan langsung menggunakan teknik magnetisme iblis padanya. Kekuatan magnet melilitnya, mencoba menyerapnya. Yang Chen segera menggenggam tombak panjangnya, memadukannya dengan teknik Dewa Petir, dan langsung menyerang klon He Yiming. Namun, pada saat ini, tubuh utama He Yiming juga mengangkat tangannya ke arah lain dan menggunakan teknik magnetisme iblis pada Yang Chen. Dengan klon dan tubuh utama yang menggunakan teknik bersama-sama, keadaan Yang Chen menjadi sangat canggung. Pada saat ini, Yang Chen sepenuhnya terikat oleh kekuatan magnet, entah tertarik oleh kekuatan magnet klon atau kekuatan magnet tubuh utama, tidak mampu mengendalikan dirinya sama sekali. Itulah dominasi teknik magnetisme iblis, dengan dua klon menggunakannya bersama-sama, salah satu bisa mempermainkan lawannya sampai mati. Yang Chen melihat ini dan tidak ingin terkena gunung ilahi magnetik lagi. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakan Ling Yingjue seperti Hong Yue sesuka hatinya. Saat He Yiming mempermainkannya, Yang Chen juga bersiap untuk melakukan serangan balik. Api hantu Netherworld, pergi. Yang Chen meraung. Saat berikutnya, api hantu Netherworld-nya berubah menjadi kabut tebal, menyelimuti setiap bagian platform Tianyun. He Yiming tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar, tetapi yang mengejutkan Yang Chen, alam jiwa He Yiming ternyata luar biasa, dan sulit bagi api hantu yang berubah menjadi kabut untuk melukainya. Namun, Yang Chen juga tidak tinggal diam. Jika api hantu yang berubah menjadi kabut tidak berhasil, ia segera melepaskan sekelompok api hantu Netherworld, menyerang langsung ke arah He Yiming. He Yiming awalnya berencana untuk mengendalikan gunung ilahi magnetik dan memberikan pukulan dahsyat lainnya kepada Yang Chen, tetapi entah dari mana, sekelompok api hantu menyerbu ke arahnya. Gurunya, Taois Yunsang, telah mengingatkannya untuk sangat berhati-hati terhadap api hantu ini, jadi ia tidak berani gegabah. Ia terpaksa mundur cepat, tidak membiarkan api hantu Yang Chen mengenainya. Namun, Yang Chen sudah memperhitungkan semua ini. Sebuah tanaman merambat seperti pohon diam-diam tumbuh dari tanah, langsung mencengkeram kaki He Yiming, membuatnya tak bisa bergerak. Tidak bagus. Saat He Yiming terikat, tubuhnya bergetar, dan api hantu telah memasuki tubuhnya. Saat berhadapan dengan He Yiming, Yang Chen tidak mampu menunjukkan belas kasihan seperti yang dia lakukan saat berhadapan dengan Lu Pingyao. Begitu api hantu memasuki tubuhnya, tubuh He Yiming menjadi kaku. Yang Chen, yang kini tak terkendali, bergerak ke arah klon He Yiming, melepaskan api hantu Netherworld, dan menyerangnya. Namun, sesaat kemudian, Yang Chen terkejut karena tubuh utama He Yiming tampak tidak terpengaruh. Ketika ia membuka matanya, untaian cahaya ungu muncul, melenyapkan tanaman merambat yang diciptakan oleh teknik pohon. Harta karun pelindung jiwa, sepertinya dia sudah siap menghadapiku. Yang Chen menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, dia meraih klon He Yiming dan membantingnya keras ke tanah. Pada saat ini, klon He Yiming telah sepenuhnya diurus oleh api hantu Netherworld miliknya. Klon ini dan He Yiming saling terkait, jadi ketika klon tersebut dihancurkan, wajah He Yiming berubah pucat, terengah-engah, dan jelas tidak merasa sehat. Dia menatap Yang Chen, hatinya dipenuhi rasa takut. Dia tahu bahwa dengan gunung ilahi magnetik di tangannya, dia seharusnya tak terkalahkan. Dia tidak mengerti bagaimana Yang Chen bisa lolos dari gunung ilahi magnetiknya. Justru karena variabel itulah, dia sekarang mendapati dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan.
Kalau saja gurunya tidak merencanakan dengan matang dan memberinya harta karun untuk melindungi jiwanya, dia pasti sudah diurus oleh api hantu Netherworld milik Yang Chen sekarang. Sayangnya bagi Yang Chen, dia gagal. Api hantu Netherworld-mu seharusnya menjadi kartu trufmu, tapi sayangnya, itu tidak berguna melawanku. Sekarang saatnya menentukan hasil kompetisi ini. Saat He Yiming berbicara dengan suara berat, matanya memancarkan serangkaian cahaya aneh. Pada akhirnya, cahaya ini terkunci pada Yang Chen. Yang Chen tidak tahu cahaya apa ini, tetapi tak lama kemudian perasaan bahaya muncul. Tidak bagus. Yang Chen tiba-tiba menghindar. Seketika itu juga, tempat yang baru saja ia kunjungi hancur berkeping-keping, menciptakan sebuah lubang besar. Teknik macam apa ini? Banyak orang yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Teknik ini sangat cepat, hanya memakan waktu sesaat. Ini adalah cahaya magnetisme iblis, bisik penatua Qian Gong. Tentu saja, para tua yang berkuasa tahu tentang hal itu, karena itu adalah teknik terkenal milik Taois Yunsang. Menyadari hal ini, mereka menjadi cemas terhadap Yang Chen. Saat ini, Yang Chen juga berhati-hati. Cahaya magnet iblis ini secepat kilat, terjadi dalam sepersekian detik. Namun, bukan tidak mungkin untuk bereaksi. Jika He Yiming ingin menggunakan cahaya magnet iblis untuk melukainya, ia harus melihatnya terlebih dahulu. Pada saat ini, tatapan He Yiming beralih kembali ke Yang Chen. Yang Chen tahu bahwa menghindar tidak ada gunanya, jadi dia harus mencari cara untuk melawan teknik ini secara langsung. Dengan mengingat hal itu, dia memegang tombak ilahi salju inci di tangannya. Pergi. Yang Chen menggertakkan giginya, tombaknya segera melesat menuju cahaya magnetisme iblis. Saat dia mendekat, cahaya magnetisme iblis muncul dari pupil He Yiming dan bertabrakan dengan tombak Yang Chen. Kesatuan bawaan. Yang Chen meraung, menggunakan teknik tombak kesatuan bawaan. Dalam sekejap, tombak ini mengumpulkan semua ki roh langit dan bumi di sekitarnya. Ki roh ini menyatu dengan tombak Yang Chen dan meledak dalam sekejap, langsung melarutkan cahaya magnetisme iblis. Sudah rusak. Yang Chen benar-benar telah mematahkan teknik He Yiming. Mungkinkah Yang Chen lebih unggul dalam pertempuran ini? Ini belum berakhir. Lihat, teknik tombak Yang Chen memang kuat, tapi hanya sebatas ledakan instan. Namun, cahaya pupil ganda He Yiming bisa terus-menerus dilepaskan. Tak masalah jika Yang Chen mematahkannya sekali, dia hanya punya peluang menang jika mematahkannya berkali-kali. Saat orang-orang ini berdiskusi, kesatuan bawaan Yang Chen memang telah menghancurkan cahaya magnetisme iblis, tetapi cahaya magnetisme iblis ini dapat dilepaskan berkali-kali, tidak hanya sekali. Hal ini membuat Yang Chen merinding. Awalnya ia berpikir akan sangat mengesankan jika cahaya magnetisme iblis dilepaskan 2 kali. Namun, ia tidak menyangka bahwa cahaya itu bisa dilepaskan kapan saja, di mana saja. Akan tetapi, kesatuan bawaannya bergantung pada ledakan instan, dan tidak dapat dilepaskan terus-menerus. Oleh karena itu, kesatuan bawaannya melawan cahaya magnetisme iblis sudah merupakan proposisi yang merugikan. Jika bukan karena ki sejati berikutnya yang melenyapkan cahaya magnetisme iblis 2 kali berturut-turut, Yang Chen pasti bingung bagaimana menangani situasi ini. Namun Yang Chen tidak panik karena ini. Solusi untuk menghadapi He Yiming sederhana saja, dekati dia, hancurkan cahaya magnetisme iblisnya, dan berikan pukulan yang mematikan. Kuncinya adalah mendekati He Yiming. Jika dia tidak bisa dekat dengan He Yiming, semuanya akan sia-sia. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pemikiran tentang bagaimana menghadapi He Yiming. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, kesimpulannya adalah melawan api dengan api. Apa maksudnya? Ia berencana menggunakan Inate Unity untuk terus-menerus menghancurkan cahaya magnetisme iblis, lalu mendekati He Yiming. Meskipun kesatuan bawaannya merupakan proposisi yang merugikan, itu tidak mutlak. Ia dapat mengendalikan jumlah ki roh langit dan bumi yang diserapnya untuk menangkalnya, tetapi secara keseluruhan, ia masih dirugikan karena kesatuan bawaannya terlalu bergantung pada ki roh langit dan bumi di sekitarnya. Begitu ki roh langit dan bumi menghilang, ia pasti akan kalah. Jadi, ini merupakan pertaruhan baginya. Meskipun ia telah mencapai tahap demigod, kesatuan bawaannya bukanlah sesuatu yang bisa ia gunakan sesuka hati. Ia hanya punya 3 kesempatan. Jika dia bisa mendekati He Yiming dalam 3 kesempatan itu, dia masih akan memiliki kemampuan untuk menggunakan 1 senjata Yuan campuran dan 1 senjata kesatuan bawaan setelahnya. Dengan cara ini, peluangnya untuk menang akan jauh lebih besar. Akan tetapi, jika dalam 3 kesempatan itu dia tidak dapat mendekati He Yiming, itu berarti kekalahan total baginya. Ki roh langit dan bumi di sekitarnya tidak lagi memungkinkannya untuk terus bertarung dengan He Yiming. Yang Chen berusaha sekuat tenaga mengendalikan ki roh langit dan bumi yang diserap oleh kesatuan bawaan, lalu melepaskan pistolnya. Itu adalah kesatuan bawaan yang lain. Tidak berguna, kata He Yiming dengan suara berat, aku tidak menyangka setelah gagal sekali, kau masih menggunakan cara bodoh seperti itu. Cahaya magnetisme iblis sekali lagi muncul dan menyerbu ke arah Yang Chen. Selain itu, ada juga gunung ilahi magnetik di dataran tinggi yang menguncinya kapan saja, membuat kulit kepala Yang Chen merinding. Namun, Yang Chen tetap teguh pada keyakinannya.
Ia menggunakan kesatuan bawaan untuk mematahkan cahaya magnetisme iblis lagi, mendekat beberapa langkah, lalu menggunakan kesatuan bawaan untuk melenyapkan cahaya magnetisme iblis. Pada tembakan kedua, He Yiming akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kau ingin menggunakan cara ini untuk mendekatiku. Pilihan yang gila, tapi Yang Chen, tetap saja bodoh. Kau sepertinya lupa tentang gunung ilahi magnetikku. He Yiming mencibir, lalu langsung mengepalkan telapak tangannya, berniat mengendalikan gunung ilahi magnetik untuk menghalangi gerakan Yang Chen. Gunung magnetik ilahi turun dengan cepat, langsung menekan tindakan Yang Chen, sementara He Yiming menggunakan cahaya magnetisme iblis untuk mencegah Yang Chen mendekatinya sebisa mungkin. Waktu yang tepat, Yang Chen menatap gunung ilahi magnetik, sudut mulutnya melengkung. Dia menunggu saat ketika gunung magnetik ilahi menekan. Sebenarnya, jika dia benar-benar mengandalkan Innate Unity untuk memperpendek jarak, dia tidak akan terlalu yakin bisa mendekati He Yiming. Namun, alasan dia tetap melakukannya adalah karena dia bertaruh bahwa He Yiming pasti akan menggunakan gunung ilahi magnetik. Ketika digunakan untuk menekannya, cahaya magnetisme iblis tidak akan dikerahkan secara bersamaan. Pada saat itu, ia dapat menggunakan Ling Yingjue untuk mendekati He Yiming secara signifikan. Sekarang, Yang Chen memanfaatkan kesempatan itu, langsung menggunakan Ling Yingjue, berubah menjadi bayangan, dan mendekati He Yiming. He Yiming sangat waspada. Ia tahu Yang Chen punya cara untuk melarikan diri dari gunung ilahi magnetiknya, jadi ia mengamati posisi Yang Chen dengan saksama. Namun, ia masih sedikit terlalu lambat. Saat ia menyadari bahwa bayangan di tanah itu mungkin Yang Chen, semuanya sudah terlambat. Sialan, wajah He Yiming memucat karena terkejut, dan dia segera mencoba menggunakan cahaya magnet iblis lagi. Namun, saat ini, Yang Chen tidak lagi takut pada He Yiming. Sambil berdiri, ia menggunakan kesatuan bawaan lainnya untuk melenyapkan cahaya magnetisme iblis, lalu berdiri di depan He Yiming. He Yiming ingin mundur dan memperlebar jarak, tetapi tanaman merambat Yang Chen telah mencapainya dan dengan cepat mencengkeram anggota tubuhnya. Meskipun itu mungkin tidak dapat mengikat He Yiming dengan sempurna, itu sudah cukup untuk menahannya. He Yiming, aku tidak punya waktu lagi untuk bermain-main jungkat-jungkit ini denganmu. Bisik Yang Chen sambil memegang tombak panjangnya dan menusukkannya ke depan. Tembakan ini adalah campuran Yuan Kesatuan. Melihat tombak panjang Yang Chen mendekat, pupil mata He Yiming mengecil, dan ia tahu situasinya sedang tidak baik. Bagaimana mungkin ia bisa menahan diri? Ia meraung, Yang Chen, jangan pikir aku tak berdaya. Saat kata-katanya berakhir, dia berteriak liar, Dewa Iblis. Setelah itu, kekuatan ilahi yang luar biasa besar muncul darinya, dan dari gunung ilahi magnetik, sebuah kekuatan luar biasa merespons, disertai dengan makhluk besar bertanduk ganda yang memegang pedang raksasa. Makhluk itu muncul dari gunung ilahi magnetik dan berhadapan langsung dengan kesatuan Yuan campuran Yang Chen di udara. Melihat kemunculan pedang raksasa ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Benda ini memang seperti Dewa Iblis yang disebutkan He Yiming. Penampakannya seperti kedatangan Dewa Iblis. Bagi mereka yang tekadnya lemah, yang tersisa saat melihatnya hanyalah rasa takut. Namun tekad Yang Chen bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang awam. Ketika melihat kedatangan Dewa Iblis ini, Yang Chen menusukkan tombaknya ke depan, melancarkan jurus kedua kesatuan bawaan. Pedang raksasa milik Dewa Iblis turun dari langit, membawa kekuatan gelap dan menindas, memperlihatkan keunikannya. Pertama, kesatuan bawaan bertabrakan dengannya, memicu api yang luar biasa. Namun, kesatuan bawaan Yang Chen dengan cepat dikalahkan. Namun, Yang Chen sama sekali tidak berkecil hati, karena semua yang ia lakukan adalah persiapan untuk tembakan kedua berikutnya. Tembakan ini adalah kesatuan Yuan campuran yang baru saja dilepaskannya. Foto ini memuat semua yang dipamerkan Yang Chen. Itu juga termasuk kekuatan suci yang bisa dia gunakan setelah mencapai tahap demigod. Tembakan ini berbeda dari Mixed Yuan Unity yang pernah ia gunakan sebelumnya. Perbedaan antara Mixed Yuan Unity yang mengandung kekuatan ilahi dan yang tanpa kekuatan ilahi seluas langit dan bumi. Baik dia maupun He Yiming telah menggunakan kekuatan suci mereka. Tombak ini akan menentukan hasilnya. Tidak ada yang mengira Yang Chen bisa memaksa He Yiming ke posisi ini, dan pertempuran akan terus berlanjut hingga sekarang. Semua mata tertuju pada konfrontasi terakhir. Mereka tahu betul apa artinya, ini adalah pertarungan demi kehormatan sang jenius tertinggi di negeri ini. Saatnya pengambilan keputusan telah tiba. Keheningan mencekam menyelimuti area itu. Butuh sekitar selusin tarikan napas sebelum badai konfrontasi di panggung Tianyun mereda. Pemandangan memukau itu membuat semua orang sulit menentukan siapa yang unggul dan siapa yang dirugikan. Baru setelah Cloud Master menghela napas berat, orang banyak mulai memahami hasilnya. Ketika akal sehat mereka kembali, mereka melihat Yang Chen memegang tombak panjangnya dan berdiri kaku di tempat. Sebaliknya, He Yiming yang lincah telah tertusuk tombak, roboh, meskipun tidak fatal. Jelas siapa yang menang. Yang Chen, menang. Master Qian Gong dan Taois Fu Feng bertukar pandang, tidak dapat mempercayai hasilnya. Yang Chen benar-benar menang. Mengalahkan jenius terbaik Sekte Tai Yi, He Yiming,
secara berturut-turut menjadikannya sebuah keajaiban, bukan sebuah pertanda ilahi. Apa itu Tuhan? Dewa sejati adalah makhluk ilahi. Namun, hingga saat ini, para prajurit tahap dewa sejati mereka sendiri belum memenangkan satu pertandingan pun, sementara Yang Chen mencapai apa yang tidak bisa mereka capai. Jika ini bukan pertanda ilahi, lalu apa? Meskipun Master Awan tidak bisa menerima hasilnya, ia harus mengumumkan, ronde keempat, Yang Chen menang. Kalian harus membawa He Yiming kembali. Baru setelah Master Awan selesai berbicara, semua orang bersorak keras. Dia menang. Yang Chen menang. He Yiming kalah. He Yiming dari Sekte Taiyi kalah. Apa aku tidak salah lihat? Sekte Taiyi kalah, bahkan dengan He Yiming. Banyak orang sangat terkejut. Ini adalah peristiwa revolusioner, karena Yang Chen berhasil mencapai sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Inilah saat nama Yang Chen terukir kuat di hati semua orang. Banyak orang mulai menghormati Sekte Xuandao dan tidak berani meremehkan mereka lagi. Pada saat ini, Taois Bintang Putih dan Luo Yihong juga terdiam. Meskipun pendeta Tao Bintang Putih tahu Yang Chen sangat kuat dan meraih 3 kemenangan berturut-turut merupakan hal yang luar biasa, dia tidak menyangka Yang Chen akan meraih kemenangan keempat dan mengalahkan He Yiming. Apa maksudnya? Artinya, meskipun mereka bertanding beberapa kali lagi, He Yiming tidak akan mampu melawan Yang Chen. Mengapa? Karena sebelum melawan He Yiming, Yang Chen sudah bertanding 3 kali dan menunjukkan semua tekniknya. Meskipun He Yiming memiliki semua keunggulan, ia tetap tidak mampu mengalahkan Yang Chen. Jika mereka bertanding lagi, He Yiming mungkin akan kalah lebih telak lagi. Guru, apakah ini karena sifat liarnya? Tanya Luo Yihong kagum. Ya, itu bagian dari sifat liarnya. Namun, sekadar menggambarkannya dengan istilah, sifat liar, saja tidak lagi cukup. Pendeta Tao Bintang Putih menatap tajam ke arah Yang Chen dan berkata, setelah pertandingan kita selesai, aku akan memanfaatkan momentum ini dan mengumumkan pertunanganmu dengannya. Menikah dengannya akan meringankan kekhawatiran guru ini, dan aku tidak perlu mengkhawatirkanmu lagi di masa depan. Baik, guru, jawab Luo Yihong malu-malu sambil menundukkan kepalanya. Lagi pula, pria luar biasa seperti itu bukanlah seseorang yang bisa ditolaknya. Bukan hanya Luo Yihong, setiap orang dari Sekte Taiyi merasakan hati mereka bergejolak. Satu putaran bisa dianggap sebagai kebetulan, mungkin 2 atau 3 putaran, tetapi bagaimana dengan putaran keempat? Akan terlalu mengada-ada jika menyebut 4 kemenangan berturut-turut hanya sekadar keberuntungan. Si Kingsui menatap Yang Chen, menggigit bibirnya, tidak mampu menyangkal kekuatan putus asa yang dimiliki Yang Chen. Apakah kemunculan Yang Chen merupakan mimpi buruk bagi Sekte Taiyi mereka? Guru, apa yang harus kita lakukan untuk ronde kelima? Seseorang bertanya. Cloud Master menggelengkan kepalanya, hatinya dipenuhi desahan berat. Setelah beberapa saat, ia berkata, bersiaplah untuk skenario 5 kemenangan beruntun. Ini, yang lain saling bertukar pandang, masing-masing merasakan gelombang keputusasaan. Sejujurnya, dengan kekalahan He Yiming, mereka kehilangan harapan dan tentu saja takut menghadapi Yang Chen, apalagi memikirkan cara untuk mengalahkannya. Sekarang, dengan pernyataan Cloud Master, kepercayaan mereka hancur total. Sementara itu, Yang Chen memanfaatkan kesempatan untuk memulihkan diri, memasuki kondisi meditasi. Pertarungan sebelumnya sangat melelahkan baginya. Kekuatan ilahinya tak hanya terkuras habis, tetapi ia juga mengonsumsi terlalu banyak ki spiritual di udara dan ki sejatinya. Jika dia tidak melakukan beberapa persiapan, ronde kelima akan lebih menantang. Guru Qiangong dan Taois Fu Feng melihat kondisi Yang Chen yang buruk saat ia menutup matanya untuk bermeditasi. Master Qiangong tanpa ragu memberinya pil spiritual, Yang Chen, pil ini dapat memulihkan sebagian kekuatan sucimu. Minumlah. Mendengar ini, Yang Chen tak kuasa menahan kegembiraannya. Tak ada waktu untuk bersikap sopan, ia langsung menelan pil itu. Terima kasih, Tetua Qiangong, kata Yang Chen. Melihat Yang Chen memulihkan sebagian kekuatan sucinya, orang-orang Sekte Taiyi merasa ingin menangis. Meskipun Yang Chen tidak menggunakan kekuatan sucinya, ia telah meraih 3 kemenangan berturut-turut. Sekarang setelah ia memulihkan sedikit kekuatan sucinya, bagaimana mereka bisa bertanding di ronde kelima? Namun, tidak berkompetisi adalah hal yang mustahil. Akhirnya, Cloud Master dengan cermat memilih kontestan lain untuk babak kelima. Namun hasilnya jelas. Orang kelima memang luar biasa, tetapi dibandingkan dengan He Yiming, jelas bahwa Master Awan tidak memiliki harapan yang tinggi padanya. Terlebih lagi, Yang Chen menunjukkan rasa hormat yang cukup dan melepaskan sisa kekuatan sucinya. Kemenangan tentu saja jatuh ke tangan Yang Chen. Meskipun hasilnya tidak mengejutkan bagi siapapun, hal itu tetap saja menimbulkan gelombang keterkejutan di hati mereka. Yang Chen berhasil, 5 kemenangan berturut-turut. 5 berturut-turut melawan murid-murid Sekte Taiyi. Ini adalah tanda ilahi yang akan tercatat dalam sejarah. Nama Yang Chen akan dikumandangkan dan dikenang di medan perang ini. Semua orang membicarakan Yang Chen, dan dia akhirnya punya waktu untuk beristirahat dan menyusun kembali pikiran.
Ketika dia kembali ke grup, Yang Chen tidak diragukan lagi menjadi populer, banyak ahli tahap dewa sejati datang dan menyapanya dengan senyuman, mencoba menjalin koneksi. Namun, Yang Chen segera ditarik ke samping oleh Fu Feng Taoist dan Elder Qian Gong. Yang Chen masih mempertahankan sikap hormatnya saat bertemu dengan Fu Feng Taoist dan Elder Qian Gong, Junior, salam untuk kedua paman senior. Ya, bagus sekali, Yang Chen. Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa kali ini. Tetua Qian Gong dan Taoist Fu Feng sangat puas. Mereka mengira Yang Chen akan menjadi sombong setelah mencapai prestasi heroik seperti itu, tetapi meskipun demikian, mereka bisa menerimanya. Wajar bagi beberapa jenius untuk sedikit sombong setelah mencapai prestasi besar. Apa masalahnya? Namun Yang Chen tidak menunjukkan kesombongan seperti itu dan bertindak seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Jika Yang Chen bersikap seperti ini, hanya ada satu kemungkinan, bahkan setelah mencapai prestasi-prestasi ini, mereka tidak dapat memuaskan tujuan batin Yang Chen. Ambisinya jauh lebih besar dari ini. Semakin dia berperilaku seperti ini, semakin membuktikan bahwa masa depan Yang Chen tidak terbatas. Bagaimana mungkin tetua Qian Gong dan Taoist Fu Feng tidak puas? Mereka menyeringai lebar saat menatap Yang Chen. Yang Chen tentu saja tidak akan terlalu bangga, dan dia melanjutkan, semua pujian harus diberikan kepada kedua paman senior dan Sekte Suandao atas bimbingan mereka yang luar biasa. Haha, jangan merendah, nak. Kali ini, kau telah mencapai prestasi luar biasa untuk Sekte Suandao kita. Dan kau juga telah membuat kami tersanjung. Jika diberi waktu, siapa yang berani meremehkan Sekte Suandao kita? Siapa yang berani mengatakan kita tidak cukup baik di medan perang ini? Yang Chen, ini semua berkatmu. Kerajaan ini telah memutuskan untuk mengadakan perjamuan perayaan kemenangan hanya untukmu. Tetua Qian Gong tertawa terbahak-bahak. Pendeta Tao Fu Feng mengelus dagunya, melihat tetua Qian Gong sudah bertindak sejauh ini, saya tidak bisa hanya duduk diam dan menikmati pertunjukan. Saat kita kembali ke sekte, saya akan menyampaikan pesan baik Anda kepada pemimpin sekte. Ah, terima kasih, kedua paman senior. Yang Chen tersenyum canggung, dia ingin menolak, tetapi setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Para master Tao tingkat atas ini punya temperamen yang aneh. Kalau dia menolak, mereka berdua mungkin akan merasa dia tidak menganggap mereka serius. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Lebih baik setuju saja seperti ini. Baiklah, sebelum kita membahasnya, mari kita selesaikan dulu masalah kemenangan dan kekalahan melawan Sekte Tai. Karena kalian baru saja melenyapkan 5 lawan berturut-turut, para petarung alam dewa sejati di pihak kita belum meraih satu kemenangan pun dalam pertempuran melawan Sekte Tai, membuat kita terekspos. Tetua Qian Gong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Ia dan Fu Feng Tao tidak terkejut dengan hal ini. Ada kesenjangan yang sangat besar antara para petarung alam dewa sejati dari Sekte Suandao dan para petarung dari Sekte Tai. Itulah mengapa kita punya dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Satu adalah dengan ronde berikutnya, atau pertarungan berikutnya, seperti yang kau lakukan dengan Sekte Sangxian. Apa pendapatmu tentang ini? Tanya tetua Qian Gong. Yang Chen berpikir sejenak dan berkata, jika kita bertarung lagi, He Yiming mungkin tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu. Meskipun yang lain mungkin kuat, aku punya beberapa cara untuk menangkalnya. Aku masih punya peluang bagus untuk menang. Tapi jika kita bertarung lagi, aku khawatir tidak ada yang bisa kulakukan. Ia mengatakan yang sebenarnya. Seluruh ki roh langit dan bumi di sekitar ring telah diserapnya, dan kekuatan ilahi serta ki sejatinya juga telah terkuras. Bahkan jika ia menggunakan ramuan untuk pemulihan, efeknya akan terbatas dan ia tidak akan mampu melakukan keajaiban melenyapkan 5 lawan berturut-turut seperti yang baru saja dilakukannya. Tetua Qian Gong dan Taoist Fu Feng bertukar pandang, menganggap hasil ini masuk akal. Ya, memilih satu pertempuran lagi daripada ronde tambahan akan lebih menguntungkan kita. Tapi kupikir jika Sekte Tai tidak bodoh, mereka tidak akan pernah memilih opsi untuk satu pertempuran lagi. Tetua Qian Gong berbicara dengan senyum pahit. Kita telah melenyapkan 5 orang mereka, dan mereka pun begitu. Kita bisa bersikeras untuk bertarung satu kali lagi, bahkan jika mereka memilih ronde lain, kita tidak akan menyerah, kan? Kata Taoist Fu Feng. Tetua Qian Gong mendesah tak berdaya, yang tidak diketahui saudara Fu Feng adalah jika terjadi kebuntuan dalam memilih cara menyelesaikan seri ini, keputusan akhir akan dibuat untuk mengadakan ronde tambahan. Jadi, mustahil bagi kita untuk memaksakan satu pertarungan lagi. Ini, Pendeta Tao Fu Feng mendesah pelan dengan getir. Tetua Qian Gong melambaikan tangannya, lupakan saja, kalau kita kalah, ya sudahlah. Kita sudah cukup menang melawan Sekte Tai. Tidak perlu bersusah payah mengejar kemenangan tambahan ini, jangan sampai orang lain berpikir Sekte Suandao kita tak pernah puas. Lagi pula, dari segi kekuatan keseluruhan, kita jauh lebih rendah daripada Sekte Tai. Itu benar, mari kita lihat bagaimana reaksi Sekte Tai, kata Pendeta Tao Fu Feng. Meskipun Taoist Fu Feng masih menyimpan fantasi liar, hasil akhirnya sudah jelas. Sekte Tai tidak akan sebodoh itu memilih untuk bertempur sekali lagi demi mendapatkan kembali muka mereka yang telah hilang.
Karena itu, Sekte Suandao terpaksa menyerah. Lagi pula, pada titik ini, Yang Chen memang telah mencapai batasnya dan hanya tersisa sedikit kekuatan untuk terus berjuang. Di sisi lain, Sekte Taiyi masih memiliki banyak jenius yang bersemangat dan lincah. Dengan demikian, kompetisi ini resmi berakhir. Pemenang akhirnya adalah Sekte Taiyi. Nama Yang Chen juga menjadi terkenal di antara 6 kekuatan. Sekalipun ia tidak berhasil membalikkan keadaan sendirian dan menciptakan keajaiban bagi Sekte Suandao untuk menang, semua yang telah ia lakukan telah mengubah sejarah dan bahkan keseimbangan 6 kekuatan. Martabat Sekte Taiyi di mata semua kekuatan lain hancur. Mungkin justru karena itulah, dalam pertempuran antara Gerbang Qingyu dan Sekte Taiyi 3 hari kemudian, para pengikut muda Gerbang Qingyu dipenuhi dengan semangat. Setelah mengalahkan Sekte Suandao, Sekte Taiyi akan menghadapi Gerbang Qingyu berikutnya, siapapun yang menang akan menjadi juara. Sedangkan untuk posisi kedua dan ketiga, ditentukan berdasarkan hasil kompetisi 6 sisi sebelumnya, sehingga Sekte Suandao otomatis menempati posisi ketiga. Tempat keempat, kelima, dan keenam telah diputuskan dalam 3 hari. Sekarang, adalah pertarungan terakhir antara Gerbang Qingyu dan Sekte Taiyi. Mungkin karena pengaruh Yang Chen, pertarungan terakhir untuk menentukan sang juara ini menarik lebih banyak perhatian daripada sebelumnya. Faktanya, kekuatan Gerbang Qingyu secara keseluruhan memang jauh lebih kuat daripada Sekte Suandao, tetapi masih agak kurang jika dibandingkan dengan Sekte Taiyi. Jadi meskipun Yang Chen telah membuka jalan bagi penggulingan era Sekte Taiyi, para pengikut Gerbang Qingyu masih menderita kekalahan telak. Beberapa murid Gerbang Qingyu bahkan berpikir bahwa murid-murid Sekte Taiyi telah melemah, bukan Yang Chen yang menjadi penyebab kekalahan mereka. Setelah mereka bertarung sendiri, mereka menyadari betapa sulitnya bagi Yang Chen untuk meraih kemenangan. Dengan demikian, konfrontasi antara Gerbang Qingyu dan Sekte Taiyi berakhir dengan kemenangan Sekte Taiyi seperti yang diharapkan. Tidak diragukan lagi bahwa tempat pertama dalam kompetisi 6 sisi masih menjadi milik Sekte Taiyi. Tidak seorang pun terkejut dengan hal ini, itu adalah hasil yang normal dan diharapkan. Namun, tepat ketika semua orang hendak pergi, Pendeta Tao Bintang Putih tiba-tiba berdiri, bermaksud mengumumkan sesuatu yang penting. Pengumuman penting ini menarik perhatian semua orang, menghidupkan kembali rasa ingin tahu mereka yang hendak pergi. Bahkan para ahli tahap pencerahan pun tidak tahu apa yang direncanakan oleh Pendeta Tao Bintang Putih. Satu persatu, mereka mengamati Pendeta Tao Bintang Putih, diam-diam menunggunya berbicara. Hanya Luo Yihong yang tahu apa yang hendak dilakukan tuannya, dan wajahnya langsung memerah. Saat Yang Chen menatap Pendeta Tao Bintang Putih, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak akan. Taois Yunsang berkata dengan heran, "Saudari Bintang Putih, apa maksudmu? Apakah ada peluang yang ingin kau manfaatkan di tengah keseruan kompetisi 6 sisi ini?" "Saudara Yunsang, kau benar-benar mengerti aku." "Ya, itulah yang ku maksud." Pendeta Tao Bintang Putih tersenyum tipis. "Yah, sebenarnya aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Aku juga penasaran dengan berita besar apa yang akan kau umumkan," kata Taois Yunsang penasaran. Tidak sulit untuk melihat bahwa Taois Bintang Putih pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Namun, berita yang akan diumumkannya jelas berbeda, dan semua orang masih sangat penasaran. Pada saat ini, Pendeta Tao Bintang Putih meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan tatapannya akhirnya tertuju ke arah Sekte Suandao. Hal ini membuat Taois Seribu Kerajinan dan Taois Angin Pembantu saling memandang dengan bingung, tidak memahami situasinya. Mereka tampaknya tidak menyinggung Taois Bintang Putih, dan selain mereka, siapa lagi di Sekte Suandao yang pantas mendapatkan perlakuan khusus? "Yang Chen, sahabatku, ingatkan kau perjanjian kita," kata Pendeta Tao Bintang Putih. Yang Chen tidak ingin menghadapi situasi ini, tetapi dia hanya bisa berdiri dengan senyum pahit. "Penatua Bintang Putih, bagaimana mungkin aku melupakan perjanjian denganmu?" Orang-orang tidak dapat menahan rasa heran atas kesepakatan yang dibuat antara Yang Chen dan Pendeta Tao Bintang Putih. Pendeta Tao Bintang Putih tidak bermaksud merahasiakannya, dan berkata, "Kalau begitu, mari kita bicarakan secara terbuka. Aku sudah memutuskan pernikahanmu dengan Luo Yihong. Aku tidak akan membiarkan ini dianggap lelucon. Apa jawabanmu, Yang Chen? Karena semua orang sudah di sini, bisakah kau memberiku jawaban yang tepat?" Ketika kata-kata itu terucap, seluruh pemandangan menjadi mendidih dan berguncang. Kejutan ini tidak kalah mengejutkan dari kekalahan Yang Chen atas He Yiming. Semua orang tahu siapa Luo Yihong. Bisa dibilang, di antara generasi perempuan, Luo Yihong sudah menjadi salah satu yang terbaik. Banyak orang yang meliriknya. Bahkan Taois Yunsang diam-diam mencoba mencarikan aliansi pernikahan bagi muridnya dengan Taois Bintang Putih. Namun, Pendeta Tao Bintang Putih terus menolak dengan sopan, membuat orang bertanya-tanya orang seperti apa yang dia inginkan untuk dinikahi Luo Yihong. Siapa yang mengira bahwa hari ini, Pendeta Tao Bintang Putih memutuskan untuk membiarkan Luo Yihong menikah dengan Yang Chen, bahkan mengambil inisiatif untuk melamarnya di depan semua orang. Postur ini tampaknya membawa makna yang kuat.
Apa ini lelucon? Pendeta Tao Bintang Putih sedang berusaha menjadikan Yang Chen menantunya. Membiarkan Luo Yihong menikah dengan Yang Chen, bahkan jika pendeta Tao Bintang Putih melihat keunggulannya, tidak ada gunanya menggunakan kartu sebesar itu untuk memenangkannya. Banyak ahli tingkat Tao tercengang. Mendengar ini, Yang Chen tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindari situasi tersebut. Dia benar-benar bingung bagaimana caranya menghindari masalah ini sekarang. Pendeta Tao Bintang Putih sama sekali tidak bercanda. Jika dia menggunakan alasan lain untuk mengelak, kemungkinan besar dia akan langsung mengetahuinya. Tidak memberikan muka Taois Bintang Putih di depan semua orang, sekalipun dia berani, dia tidak bisa melakukan itu. Jadi hari ini, dia harus memberikan penjelasan yang masuk akal. Jika tidak bisa, ia harus menikahi Luo Yihong meskipun mendapat perlawanan sengit. Memikirkan hal ini, Yang Chen mendesah. Satu-satunya penjelasan masuk akal yang ia miliki sepertinya hanya satu. Tampaknya dia hanya bisa mengatakan kebenaran. Yang Chen berkata, Penatua Bintang Putih, maafkan aku, tapi aku tidak bisa patuh. Apa? Ketika Yang Chen mengucapkan kata-kata ini, orang-orang yang baru saja tersadar dari keterkejutan kembali terguncang hebat. Bagaimana mungkin Yang Chen menolak hal baik yang jatuh dari langit? Apa yang salah dengan kepala anak ini hingga menolak hal seperti itu? Apakah Yang Chen benar-benar tidak tahu berterima kasih? Ini pernikahan yang ditakdirkan, tapi dia tetap menolaknya. Taois Seribu Kerajinan dan Taois Angin Pembantu terus-menerus mengirimkan pesan kepada Yang Chen, memberi tahu dia betapa seriusnya situasi ini. Dengan menolak Luo Yihong dan Taois Bintang Putih, apakah Yang Chen tahu betapa seriusnya situasi ini? Semua orang mengira Yang Chen sudah gila. Luo Yihong mengepalkan tangannya, hatinya hancur. Ia menundukkan kepala, tak ingin siapapun melihat perubahan emosinya. Kemarahan pendeta Tao Bintang Putih memuncak, mula-mula melirik ke arah pendeta Tao Seribu Kerajinan dan pendeta Tao Angin Pembantu, lalu melotot tajam ke arah Yang Chen. Yang Chen, jika kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan hari ini. Teriak pendeta Tao Bintang Putih dengan marah. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, tenang saja, tetua, aku tidak bermaksud mengejekmu. Hatinya juga terasa getir. Pendeta Tao Bintang Putih lah yang memaksakan pernikahan itu, dan kini ia bahkan tak bisa menolaknya. Sebaliknya, ia harus menjelaskannya kepada wanita itu. Meskipun ia berpikir demikian, ia tak bisa mengatakannya. Ia malah berkata, sebenarnya, dulu aku sudah menaruh hati pada wanita lain, dan dia telah menungguku. Jadi, dalam keadaan apapun, aku tak bisa mengkhianatinya. Jika aku mengkhianatinya, apa bedanya aku dengan seekor binatang buas? Apa yang kau katakan memang berani dan masuk akal, tapi jangan pikir aku mudah tertipu. Kalau kau sudah setuju menikah dengan orang lain, jangan coba-coba menipuku begitu saja. Aku tidak akan mengizinkannya. Katakan padaku, kau sudah setuju menikah dengan siapa? Aku ingin tahu siapa yang begitu memikatmu sampai-sampai Luo Yihong tidak cukup baik untukmu. Entah itu kecantikan, kekuatan, atau bakat, dialah pilihan terbaik. Jika wanita yang kau sebutkan itu melampaui Yihong dalam hal apapun, aku tidak akan ikut campur. Tapi aku penasaran, wanita seperti apa yang bisa lebih baik dari Yihong kita? Raung Taois Bintang Putih. Tampaknya mendominasi, tetapi para Taois kuat lainnya semuanya cerdas dan tahu bahwa Taois Bintang Putih belum menyerah untuk menjadikan Yang Chen sebagai menantunya. Bercanda, menemukan seseorang yang lebih kuat dari Luo Yihong bukanlah tugas mudah sama sekali. Yang Chen juga hebat dalam segala hal di masa mudanya, tapi bagaimana dengan membuat perjanjian seumur hidup secara diam-diam? Bukankah pernikahan yang diatur oleh para tetua lebih baik daripada yang mereka putuskan? Yang Chen mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana berbicara untuk sesaat. Pendeta Tao Bintang Putih berteriak, bagaimana? Apa kau masih berbohong padaku? Tidak bisakah kau menjelaskan alasan orang itu? Yang Chen tersenyum pahit, tidak yakin bagaimana cara menyebutkan masalah Zhang Xuelian, tetapi setelah berpikir sejenak, tampaknya tidak perlu lagi menyembunyikan hubungan mereka. Dia akhirnya mengepalkan tinjunya dan berkata, orang yang telah membuat perjanjian seumur hidup denganku berasal dari Sekte Tai, Zhang Xuelian. Ketika pernyataan ini diucapkan, seluruh pemandangan menjadi sunyi sesaat. Ini bagaikan ketenangan sebelum badai. Setelah keheningan, keributan itu bagaikan badai yang dahsyat, ketika semua orang mulai membicarakan masalah itu. Zhang Xuelian. Bagaimana mungkin? Zhang Xuelian dari Sekte Tai dan dia, bertunangan diam-diam seumur hidup. Sungguh lucu. Nama Zhang Xuelian saja sudah cukup mengejutkan banyak orang. Meskipun Yang Chen tampil luar biasa dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa hari ini, sulit untuk menerimanya sebagai fakta karena terlalu surrealis. Jika Luo Yihong merupakan jenius pertama dalam daftar Phoenix Muda, yang layak dicatat dalam sejarah dan disebut sebagai keajaiban yang tak tertandingi, maka Zhang Xuelian merupakan wanita legendaris. Sederhananya, Luo Yihong hanya bisa terkenal di satu tempat. Tapi Zhang Xuelian bisa terkenal di seluruh dunia. Memang, Zhang Xuelian memang memiliki reputasi seperti itu. Siapa di antara mereka yang hadir yang tidak mengenal Zhang Xuelian? Tiga kata sederhana itu telah menjadi fantasi semua orang.
Di mata setiap jenius, Zhang Suelian adalah wanita yang tak terjangkau, sakral, dan sulit dipahami. Wanita itu penuh misteri, tetapi tak seorang pun dapat menyangkal bakatnya. Ia telah berkultivasi hingga alam dewa sejati di usia muda, bergabung dengan Sekte Taiyi saat masih gadis, membuat semua orang tunduk, dan kemudian menjadi legenda Sekte Taiyi. Taois Bintang Putih memang sangat percaya diri tadi. Muridnya tak terjangkau, dan wanita biasa tak tertandingi. Tapi sekarang, 3 kata yang diucapkan Yang Chen membuatnya tak terbantahkan. Dibandingkan dengan Zhang Suelian, murid kesayangannya, Luo Yihong, mungkin sedikit kurang. Dalam hal kecantikan, bakat, dan kekuatan, ketiganya pendek. Tapi bagaimana mungkin wanita sehebat Zhang Suelian bisa menjalin aliansi pernikahan dengan Yang Chen? Keduanya berseberangan. Pendeta Tao Bintang Putih berkata dengan marah, Yang Chen, apa kau pikir aku akan percaya kata-kata seperti itu? Zhang Suelian telah menghilang selama bertahun-tahun dan selalu menyendiri untuk berkultivasi di Sekte Taiyi. Menurutmu siapa yang akan percaya omong kosongmu? Begitu banyak orang mendengar kata-kata Pendeta Bintang Putih, mereka semua bereaksi. Ya, meskipun Yang Chen memang berbakat, kata-katanya masih terlalu sulit dipercaya. Siapa yang akan percaya? Meskipun tetua Qian Gong dan Taois Fu Feng percaya bahwa Yang Chen bukanlah tipe orang yang suka berbohong, mereka merasa Yang Chen mengarang kebohongan ini untuk menangkis Taois Bintang Putih. Namun, menggunakan Zhang Suelian untuk mengarang kebohongan adalah tindakan yang tidak bijaksana. Bagaimanapun, Sekte Taiyi ada tepat di depan mereka. Lelucon Yang Chen agak terlalu besar, kata Penatua Qian Gong sambil sakit kepala. Pada saat ini, kemarahan Taois Yunsang meledak, Yang Chen, lebih baik kau beri aku penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini. Reputasi saudari teratai salju tidak bisa diinjak-injak oleh orang lain. Jika kau tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas hari ini, jangan salahkan orang tua ini karena tidak mengampunimu. Melihat Taois Yunsang marah, Taois Fu Feng segera tersenyum dan berkata, Saudara Yunsang, Yang Chen hanyalah seorang anak kecil yang telah mengucapkan beberapa kata omong kosong, tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Saudara Fu Feng, meskipun saudari teratai salju belum lama bergabung dengan Sekte Taiyi kita, kau seharusnya sudah tahu betapa pentingnya dia. Yang Chen, temanku, memang luar biasa. Orang tua ini tidak mau mengganggunya, tetapi anak ini telah melakukan tabu yang tak termaafkan. Jika dia tidak membayar harga atas perbuatannya, reputasi saudari teratai salju akan diinjak-injak oleh semua orang, tegur Taois Yunsang. Tetua Qian Gong dan Taois Fu Feng tampak gelisah dan menarik napas dalam-dalam, berdiskusi satu sama lain, sepertinya kita hanya bisa memikirkan cara untuk mengirimkan beberapa hadiah guna meredakan amarah Taois Yunsang. Meski mereka kesal, mereka tidak punya pilihan karena mereka salah dalam masalah ini. Mereka ingin mengatakan beberapa patah kata lagi untuk meredakan amarah Taois Yunsang, tetapi siapa sangka Yang Chen akan berkata saat ini, junior tidak berniat berbohong. Zhang Suelian memang memiliki perjanjian pernikahan dengan saya. Perjanjian ini dibuat oleh kami berdua saja. Jika senior Yunsang tidak mempercayai saya yakin dengan kemampuan senior Yunsang, dia dapat menghubungi Zhang Suelian. Saat itu, verifikasi sederhana akan membuat semuanya jelas. Anak kecil, jangan bicara omong kosong. Taois Yunsang sangat marah. Melihat ini, Penatua Qian Gong buru-buru berteriak, Yang Chen, berhenti bicara omong kosong. Yang Chen tampak tak berdaya. Ia ingin menarik kembali kata-katanya, tetapi jika ia melakukannya, bukankah ia harus menikahi Luo Yihong? Dia dan Luo Yihong baru saja bertemu, jadi bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah pernikahan? Lagi pula, hubungannya dengan Zhang Suelian memang benar. Sekarang bukan saatnya untuk mundur, dan ia hanya bisa menggertakkan gigi dan berkata, Senior Yunsang, aku tahu kau marah, tetapi jika kau menuduhku sebelum memastikan masalahnya, itu terlalu terburu-buru. Kurasa kau harus berhenti menyalahkanku sekarang dan bertanya kepada Zhang Suelian tentang kebenarannya. Jika itu benar, aku hanya berharap kau bisa menjelaskannya kepada Penatua Bintang Putih. Aku tidak bermaksud menyakiti perasaan Luo Yihong, aku juga tidak bermaksud menolaknya. Jika itu salah, aku akan menunggu di medan perang, dan senior Yunsang bisa memenggal kepalaku kapan saja. Ketika Taois Yunsang mendengar Yang Chen mengatakan ini, meskipun dia dipenuhi amarah, dia tidak tahu bagaimana cara melampiaskannya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah meminta bukti pada Zhang Suelian, jika tidak, ia tidak dapat menuduh Yang Chen sembarangan. Semoga apa yang kau katakan itu benar. Setelah mengatakan itu, Taois Yunsang merasa sedikit aneh, lagi pula, Zhang Suelian selalu bersikap dingin dan murni, dan sulit dipercaya bahwa dia telah menyetujui pertunangan pribadi seumur hidup dengan seseorang. Namun, sudah terlambat untuk mengubah perkataannya. Ia menggertakkan gigi dan berkata, ayo pergi. Ketika percakapan berakhir, Taois Yunsang memimpin anggota Sekte Taiyi pergi satu per satu. Melihat orang-orang Sekte Taiyi pergi, pasukan lain juga pergi satu demi satu. Akhirnya, Penatua Qian Gong dan Taois Fu Feng berkata dengan wajah menyesal, Peri Bintang Putih, kami mohon maaf atas hal ini. Masalah ini juga karena ajaran kami yang buruk.
Bukan apa-apa, aku akan menunggu hasilnya. Pendeta Tao Bintang Putih menatap Yang Chen dengan kesal, lalu pergi bersama anggota sektenya. Setelah kekuatan lain pergi, hanya sekte Suandao yang tersisa. Para murid sekte Suandao masih terguncang dan tidak bisa pulih untuk sementara waktu. Mereka harus mengakui bahwa penampilan Yang Chen terlalu mendominasi. Pertama, dia mengalahkan He Yiming, lalu dia membuat perjanjian pernikahan dengan Zhang Suelian. Dari mana orang ini berasal? Apakah dia seharusnya berasal dari sekte Suandao mereka? Tetua Qiangong dan Taois Fu Feng berdiskusi cukup lama dan keduanya sama-sama bingung. Yang Chen memang telah menunjukkan kinerja yang baik dan membawa kejayaan bagi sekte Suandao mereka. Sulit bagi mereka untuk menegurnya sekarang. Namun, masalah yang ditimbulkan Yang Chen terlalu besar, ia telah mencoreng reputasi Zhang Suelian. Wanita legendaris itu tidak tersentuh bahkan dengan satu kata pun yang tidak sopan. Justru karena inilah mereka mengalami sakit kepala sekarang. Setelah beberapa waktu yang cukup lama, Penatua Qiangong akhirnya membuat keputusan yang sulit, memberi isyarat agar Yang Chen datang. Yang Chen kurang lebih bisa menebak apa yang Penatua Qiangong inginkan darinya. Merasa canggung, ia pun menghampiri Penatua Qiangong dan Taois Fu Feng. Melihat Yang Chen, baik Tetua Qiangong maupun Taois Fu Feng hanya bisa menghela napas. Yang Chen, kau bisa saja menggunakan siapapun sebagai alasan, tapi kau seharusnya tidak menggunakan Zhang Suelian. Kau masih muda dan mungkin belum tahu kehebatannya. Aku akan punya banyak waktu untuk menjelaskannya nanti. Tapi untuk saat ini, lebih baik kau bersembunyi. Aku yakin jika kau segera kembali ke sekte, pemimpin sekte bisa meminta maaf secara pribadi kepada sekte Taiyi di masa depan, dan masalah ini seharusnya selesai tanpa masalah. Mengingat pencapaianmu yang luar biasa, pemimpin sekte seharusnya bisa menelan harga dirinya. Namun, kau akan kehilangan hadiahmu. Tetua Qiangong hanya bisa menghela napas setelah selesai berbicara. Di matanya, Yang Chen memiliki potensi tak terbatas. Namun, insiden ini telah menyebabkan banyak masalah. Bukankah ini akan memengaruhi prospeknya? Tanpa diduga, setelah ragu sejenak, Yang Chen masih berkata, Penatua Qiangong, Penatua Fu Feng, tanpa niat menipu atau berbohong, saya memang memiliki kontrak pernikahan dengan Zhang Suelian. Saya tidak tahu bagaimana membuktikannya, tetapi saya yakin seiring waktu, kebenaran akan terungkap. Awalnya, dia masih mempertimbangkan apakah dia bersikap impulsif, tetapi setelah memikirkannya, metode ini tampaknya menjadi cara yang lebih baik untuk memberitahu Zhang Suelian bahwa dia, Yang Chen, telah melewati Gunung Changxing dan tiba di sini. Dalam kasus ini, dia tidak perlu khawatir tentang apapun, dia hanya perlu berbicara sesuai keinginannya. Mendengar jawaban Yang Chen yang tegas, Tetua Qiangong dan Taois Fu Feng saling bertukar pandang, keduanya agak bingung harus berbuat apa. Mungkinkah hal ini benar? Pada saat yang sama, suasana di sekte Taiyi, yang telah kembali ke sekte, terasa berat. Kata-kata Yang Chen sebelumnya telah menghancurkan ilusi banyak orang. Bahkan Taois Yunsang pun agak kesal. Namun, mengingat kata-kata Yang Chen, ia berkata, hubungi sekte dan beritahu para tetua di dalam bahwa aku ingin bertemu suster junior teratai salju. Seseorang di bawah ragu sejenak dan berkata, Paman Senior, ini mungkin sulit. Bahkan dengan reputasi bergengsi Anda, pengasingan suster junior Snow Lotus adalah masalah yang telah dibicarakan oleh Penatua Yi. Kekuatannya, Anda seharusnya tahu juga. Mendengar kata-kata, Penatua Yi, jantung Taois Yunsang berdebar kencang, dan dia tidak dapat menahan perasaan takut. Di sekte Taiyi, meskipun para ahli tingkat Tao sangat berharga, mereka belum mencapai titik mendominasi segalanya. Tingkat tertinggi sejati di sekte ini adalah mereka yang telah mencapai tahap pertengahan nirvana dan para ahli tahap Mahayana. Belum lagi tahap Mahayana, bahkan di dalam sekte Taiyi mereka, hanya ada segelintir ahli seperti itu. Mereka sulit dipahami bagaikan naga dewa dan burung bangau yang sedang menempuh jalan keabadian. Jadi, pada hari-hari biasa, kekuatan sesungguhnya dalam sekte Taiyi terletak pada para ahli tingkat nirvana itu, dan guru Zhang Suelian di sekte itu tidak lain adalah Tetua Yi yang telah mencapai tingkat nirvana. Perkataan Tetua Yi, bagi para ahli tahap Mahayana yang tidak mempedulikan masalah, memiliki otoritas mutlak. Dia, Taois Yunsang, mungkin bisa memamerkan kekuatannya di wilayah ini, tetapi di depan Tetua Yi. Terus terang saja, dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk mengganggu pengasingan Zhang Suelian. Dalam sekejap, Taois Yunsang juga cukup gelisah, lupakan saja, aku akan pergi sendiri, mengungkap nama Yang Chen dan melihat apakah itu berhasil. Bagaimanapun, masalah ini perlu diverifikasi dengan jelas. Meskipun medan perang jauh, menghubungi markas besar sekte Taiyi bukanlah tugas yang sulit bagi mereka. Metode yang digunakan Taois Yunsang adalah sebuah sumur kuno. Sumur ini dapat menampilkan adegan-adegan seukuran pintu, dan ketika ia tiba di dekat sumur, ia melemparkan beberapa batu dewa, dan sejumlah besar adegan pun muncul dalam sekejap. Saudara Yunsang, ada apa? Apakah ada yang terjadi di medan perang? Sebuah suara serius terngiang-ngiang di benak Taois Yunsang. Taois Yunsang menatap pria di dalam gambar dan tersenyum tipis, jadi itu saudara Zhang.
Haha, Yunsang, lama tak bertemu. Tetua dalam gambar itu berbicara dengan ramah. Ada apa? Karena jaraknya sangat jauh, waktu yang dibutuhkan untuk membentuk gambar itu terbatas. Jika ada yang perlu kau katakan, sebaiknya kau katakan secepatnya. Begini, aku tidak tahu apakah suster junior teratai salju sudah keluar dari retret, tapi ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengannya. Kata Taois Yunsang. Saudara Yunsang, mengapa Anda tiba-tiba berkata begitu? Apakah Anda lupa bahwa pengasingan saudari muda teratai salju adalah sesuatu yang telah diperintahkan secara khusus oleh Penatua Yi untuk tidak diganggu? Dengan status kami, bagaimana kami berhak mengganggu pengasingan saudari muda teratai salju? Tanya saudara senior Zhang dengan sungguh-sungguh. Tapi aku punya masalah penting di sini. Seseorang telah mencoreng nama baik suster junior teratai salju dan bahkan bersikap arogan. Aku sedang mencoba mengklarifikasi hal ini dengan suster junior teratai salju, kata Taois Yunsang sambil tersenyum getir. Oh, ada kejadian seperti itu. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak? Tanya kakak senior Zhang. Beginilah, Taois Yunsang menjelaskan situasinya secara rinci. Mendengar kata-kata ini, pria yang dikenal sebagai kakak senior Zhang mengerutkan kening, anak kecil yang sombong sekali, bagaimana mungkin adik junior teratai salju, yang berstatus seperti itu, menyukai pria kecil yang bahkan belum mencapai alam dewa sejati. Tetua Yi, yang memiliki kesempatan untuk memasuki tahap kenaikan agung, diperlakukan seperti penerus pribadi olehnya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Tapi anak ini kan dari Sekte Suandao. Kalau aku tidak bertanya pada adik perempuan teratai salju, aku tidak akan bisa menghukumnya. Sebaiknya adik perempuan teratai salju bisa memberiku jawaban yang pasti, agar aku bisa menangani anak ini dengan baik. Kata Taois Yunsang dengan sungguh-sungguh. Kakak senior Zhang berkata dengan tenang, bagaimana kalau begini? Aku akan pergi melihat apakah adik junior teratai salju sudah keluar dari pengasingan. Kalau belum, aku akan bertanya kepada orang lain tentang masalah ini. Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk memberimu jawaban. Kamu bisa menunggu di sini sebentar. Tentu saja, Taois Yunsang tidak keberatan. Koneksi terputus, tetapi Taois Yunsang tidak meninggalkan sumur kuno. Setelah menunggu sekitar 1 hari, koneksi segera tersambung kembali, dan pemandangan itu muncul kembali di sumur kuno. Saudara Yunsang, harus kuakui, kamu masih begitu mudah tertipu hingga mempercayainya. Sebuah suara dingin dan mengejek muncul saat adegan itu muncul. Mendengar suara ini, Taois Yunsang mengerutkan kening. Bukankah suara ini milik adik laki-lakinya di sekte? Mendengar suara ini, Taois Yunsang tidak merasa senang, tetapi dia masih harus menjawab dengan hormat, ternyata itu adalah saudara muda Yuan Changsheng, sudah lama sekali. Dalam adegan itu, yang muncul bukan kakak senior Zhang yang asli, melainkan seorang lelaki setengah baya yang tampak sangat muda. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.